Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6B. Hari ini kita belajar tema 3 subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia itu berkaitan dengan teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Kemudian bagian dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kedua, bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Kemudian untuk bagian yang ketiga adalah bagian penutup, adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Pendapat singkatnya ya. Contoh teks eksplanasi ilmiah. Jika di sini tulisannya terlalu kecil, maka kalian bisa lihat contoh teks eksplanasi yang kemarin Pak Guru tugaskan di WhatsApp ya, itu ada gambarnya, yaitu bacaan tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ya, itu teks eksplanasi itu seperti itu. Nah, ini bacaannya kebetulan sama dengan apa yang ada di layar atau di video ya. Kemudian pembelajaran atau muatan pelajaran IPA tentang penemu listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Dia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga yang miskin dan hanya berpendidikan rendah ya. Tetapi dengan perjuangan yang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat membuat arus listrik dengan memanfaatkan magnet. Energi listrik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Manusia melakukan banyak hal dan kegiatan berhubungan dengan alat-alat listrik yang membutuhkan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, lampu dapat menyala, setrika menjadi panas, komputer dapat menyala. Seperti halnya sekarang saat melihat video ini, HP kalian menggunakan listrik. Tahukah kalian dari mana energi listrik itu? Ya, energi listrik berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik juga berarti muatan listrik yang mengalir tiap waktu pada penghantar listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perbedaan tekanan dari sumber listrik. Contoh penghantar listrik adalah kabel listrik, besi, dan tembaga. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Nah, ini energi listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber energi listrik, umumnya berupa baterai, sumbernya baterai, lalu lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar, seperti dilihat pada gambar di samping. Arus listrik mengalir dari kutub dengan potensial lebih tinggi atau kutub positif ke kutub potensial rendah atau negatif. Saklar merupakan alat yang berfungsi memutuskan dan menyambung arus listrik. Jika saklar dibuka, maka listrik tidak dapat mengalir sehingga menyebabkan lampu tidak menyala ya. Nah, itu saklarnya. Jika saklar dibuka atau dalam kondisi off, tidak tersambung, maka lampu tidak akan menyala. Sumber energi listrik. Seperti kalian lihat pada gambar di samping, sumber energi listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Senter dapat menyala karena adanya baterai. Jadi baterai adalah sumber energi listrik. Contoh sumber energi listrik yang lain adalah selain baterai ya, aki, dinamo sepeda, generator listrik. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping ya. Aki itu bisa untuk menyalakan motor, menyalakan mobil.
bahkan menyalakan lampu. Proses energi listrik di rumah. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik itu ada di Jawa Timur ya. Itu untuk membangkitkan listrik Jawa dan Bali ya. Arus listrik pembangkit listrik raksasa itu. Kemudian arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah seperti menyalakan lampu, kipas angin, televisi, dan lain-lain. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, arus listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara berderet. Jika salah satu lampu padam, maka lainnya padam. Ya, berderet ya, seperti ini. Yang berderet itu lampunya ya. Lampunya itu berderet. Ini dinamakan rangkaian listrik seri. Ya, jika saklarnya dimatikan, maka lampu semuanya akan mati. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, lampu senter juga seperti itu. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter itu menjadi terang, tapi baterai cepat habis. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga berbentuk cabang. Ya, ini ya sejajar ya. Jadi jika lampu satu padam, maka lampu yang lainnya tetap menyala karena susunannya itu bertingkat ya. Kalau Pak Guru sebut itu bertingkat. Kalau tadi kan berjejeran ya kalau seri. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan lampu yang ada di dalam rumah. Jadi di ruang tamu, kamar, dapur, musola, kamar mandi, itu kan ada saklarnya sendiri-sendiri ya. Kemudian rancangan rangkaian seri sederhana. Rangkaian seri sederhana ini lampunya ini berjejeran ya. Berjejeran seperti ini. Kemudian untuk yang paralel bertingkat ya, atas dan bawah. Itu kan sambungan kabelnya jelas ya. Lanjut, sebelum dan sesudah ada listrik, manusia itu memanfaatkan semua alat yang ada di rumah untuk kehidupan sehari-hari sebelum adanya listrik, yaitu menggunakan setrika arang, mesin ketik, lilin, lampu pijar, lampu minyak ya, berkirim surat, menimba air, dan kipas bambu. Namun ketika sudah ada listrik, setrika arang diganti dengan setrika listrik, mesin ketik menjadi komputer, dan lilin itu menjadi lampu listrik ya untuk sekarang. Lalu lampu minyak juga menjadi lampu listrik. Berkirim surat sekarang sudah bisa pakai HP ya, tidak usah mengirim-ngirim surat, tinggal pakai HP saja, diketik bisa, pakai WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Mesin pompa air ya, dulu menimba air, sekarang menggunakan mesin pompa air. Kemudian kipas bambu sekarang sudah bisa menggunakan kipas listrik, mudah ya. Benda elektronik yang ada di rumah apa saja? Lampu untuk menerangi rumah, kemudian HP untuk berkomunikasi dan belajar seperti sekarang, setrika listrik untuk merapikan baju, pompa air untuk menyedot air, blender untuk membuat jus, dan rice cooker untuk menanak nasi. Manfaat listrik di rumah. Perhatikan gambar berikut ya. Ini seperti gambar yang kemarin. Kipas angin bisa berputar. Ya, kipas anginnya bisa berputar, lalu lampu bisa menerangi ruangan, radio bisa bersuara, di situ ada radio, bisa ngecas HP, lampu meja belajar bisa menyala untuk belajar. Nah, ini penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison, fotonya seperti ini. Ya. Ketika itu ia sedang ada di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah ya, tidak pernah menyelesaikan
Edison diajar oleh ibunya di rumah, ya seperti kalian ini sekarang ya, diajar oleh ibunya kalian masing-masing di rumah atau keluarga kalian. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Kerja keras selama 2 tahun berhasil menemukan lampu pijar yang menyala selama 40 jam pada 21 Oktober 1849. Lanjut pada muatan pelajaran SBDP interval nada. Dalam menyanyi ternyata ada berbagai teknik, salah satunya menggunakan teknik solfeggio atau yang lebih dikenal dengan solmisasi. Solmisasi adalah sistem yang menghubungkan setiap not dari tangga nada musik. Nada solmisasi yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Interval nada. Masih, teknik solmisasi dapat dikatakan sebagai teknik dasar dalam menyanyi. Alasannya dengan menerapkan teknik ini maka akan membantu kita agar tidak fals dalam menyanyi. Fals dalam menyanyi adalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan yang terjadi antara penyanyi dengan musik yang mengiringinya saat bernyanyi. Dengan rajin berlatih, maka bisa melatih kepekaan terhadap interval atau setiap tangga nada yang ada pada solmisasi. Kalau sudah semakin peka pada setiap nada, maka nantinya tidak lagi fals dalam bernyanyi. Ya, begitu dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.